Kevin Tuapriando Sagala dari Peternakan A dengan NIM 210306148. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bu Hati Vidianasari SPTMP. Oke, yang pertama itu sistem kompensasi dalam tubuh. Mekanisme di dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentang normal. Itulah yang dinamakan dengan kompensasi. Misal, pada saat berolahraga, tubuh akan mengalami acidosis karena penumpukan asam laktat akibat kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi. Selain itu juga menghasilkan CO2. Kadar PCO2 yang tinggi menyebabkan CO2 bereaksi dengan H2 membentuk H2CO3 yang dipecah menjadi ion H+ yang berikatan dengan hemoglobin HCO3- yang dikeluarkan ke dalam plasma. Kompensasi tubuh pertama kali dilakukan oleh dapar, yaitu hemoglobin, kemudian berkarbohidrat berkaitan dengan asam basa beberapa detik agar pH tetap atau terdekati normal dengan bantuan enzim karbohidrat adhinase. Setelah itu kompensasi tubuh kemudian dilanjutkan oleh paru-paru yang melakukan inspirasi dengan cepat dalam sehingga pertukaran gas cepat terjadi, di mana asam karbohidrat diuraikan menjadi CO2 dan H2O yang kurang dari 10% CO2 dilepas bernapas, sisanya pH, maka PCO2 turun dari normal, di mana pH meningkat, CO2 terbentuk menuju paru-paru dan setelah sampai di alveoli maka berdifusi dari kapiler ke alveolus. CO2 dikeluarkan melalui pernapasan terjadi. 2. Beberapa menit akhirnya ginjal berada kompensasi keadaan dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam lewat urin dan ginjal. Yang pertama itu ekskresi ion H+ di tubulus proximat dengan reabsorpsi Na+. Sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+, membentuk amonia distal mengganti Na+, terpakai penghematan Na, mengikat karbohidrat dan mengikat pH. Bagaimanakah menurut Anda kebutuhan pangan kita setelah 75 tahun Indonesia merdeka? Menurut saya sebenarnya kebutuhan pangan dari tanah Indonesia sudah mencukupi seperti beras. Cuman terkadang beras kita diekspor sehingga harga impor beras tinggi lagi. Menurut saya sebaiknya Indonesia tidak perlu lagi mengekspor hasil pertanian Indonesia karena di Indonesia saja kurang. Kan gitu. Nah, sehingga swasembada di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dan mengapa Orde Baru menjadi stabilitas politik dan ekonomi sebagai prioritas? Karena itu merupakan sumber utama penghasilan dan pengembangan serta pengendalian. Mengapa kita harus menjaga swasembada pangan hingga saat ini? Agar kita tidak kritis pangan dan harga bahan pangan tidak terlalu mahal karena harus impor. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia, yaitu H2O yang berfungsi untuk menyusun jaringan pada hewan, pada tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi dua, yaitu inseluler dan ekstraseluler. Di mana inseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh ternak, sedangkan ekstraseluler berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air juga sebagai berikut. 1. Sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada pada dalam tubuh, sebagai pembantu proses pencernaan pada pembentukan enzim dan hidrolisis, yaitu sukrosa. Yang kedua, air sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Yang ketiga, air membantu pertukaran gas dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Yang keempat, air berfungsi sebagai pengangkut berbagai zat, pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Jawaban untuk soal nomor 3. Jawaban nomor 3. Air minum dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Air yang tergantung pada pakan, di mana mengandung pada bahan makanan atau konsentrat. Yang kedua itu air metabolik yang terdapat pada hasil oksidasi makanan.
dari molekul kompleks di dalam tubuh. Jawaban yang keempat, bila suatu ransum mengandung protein 10%, protein lemak, dan 55% KH jumlah metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kcal kalori metabolik adalah pada tabel zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasi yang sebesar 60 gram, rata-rata kalorinya sebesar 400 kcal metabolik per 100 kcal, metabolisme yaitu sebesar 15. Selanjutnya protein besar, metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram, rata-rata kalorinya sebesar 400 kcal. Metabolisme yaitu sebesar 10,5%. Terakhir ada lemak memiliki metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya sebesar 900 kcal. Serta air metabolik per 100 kcal energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein jadinya 10% gram dikali 4 menghasilkan 40 kcal. Selanjutnya ada 40 gram lemak dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori. 55 gram karbohidrat itu dikali dengan 4 menghasilkan 220 kcal menjadi 440 kcal. Jadi jika kcal menjadikan 40 dijadikan per 100 kcal, energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi menjadi 100 mendapatkan 1, jadinya 40 dikali 0,105 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kcal itu dihasilkan 180 kcal metabolik per 100 metabolis pada sebesar 11,1 yang dimana dibagi menjadi 100 untuk mendapatkan 1 kcal, jadinya 1 dikali 100 0,11 jadi metabolik selanjutnya 220 kcal menghasilkan 220 kcal air metabolik per 100 kcal. Energi metabolisme yang berasal dari karbohidrat sebesar 15 ini dibagi untuk mendapatkan 1 kcal sehingga 220 kcal 0,150 33 gram air metabolik semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kcal menjadi yang dihasilkan adalah 5 kcal. Jawaban nomor 5. 1. Hilangnya air melalui kulit pada mamalia melepaskan pangan untuk mengatur temperatur tubuh. Di dalam jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. 2. Hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat berpengaruh oleh faktor seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui urin. Di samping itu meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan perdeman pada otak dan astenis. Hasil dari metabolisme protein adalah urea akan menjadi racun bagi saluran kencing untuk mencerna yang diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. 3. Hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. 4. Saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang memiliki sifat pencernaan menyebabkan air banyak keluar bersama feses, ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian dari saya Kevin Topriando Sagala. Sekian dan terima kasih.